Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembahasan kunci jawaban kelas 3 tema 2 subtema 1 pembelajaran 6. Semoga saat menonton video pembahasan pembelajaran kelas 3 ini teman-teman berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik teman-teman, kita mulai pembahasannya. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia juga tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasa beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebagian pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Susunan kata-katanya adalah, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga yang akan terbantu. Ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang mempunyai sifat-sifat di bawah ini. Nomor 1. Penolong dimiliki oleh Benny. Kemudian dermawan Udin. Ramah Lani. Penyayang binatang Dayu. Dan lucu Edo. Ayo bermain peran. Peragakan sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas.
Ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. 1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Di setiap kandang terdapat 10 ekor domba. Berapa jumlah domba dalam kandang? Jawabannya adalah 6 dikali 10 sama dengan 60. B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Jawabannya adalah 10 dikali 6 sama dengan 60. Berikutnya yang C. 6 dikali 10 sama hasilnya dengan 10 dikali 6. 2. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Jawabannya adalah 9 dikali 8 sama dengan 72. B. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Jawabannya adalah 8 dikali 9 sama dengan 72. C. Jadi 9 dikali 8 sama hasilnya dengan 8 dikali 9. 3. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Jawabannya adalah 10 dikali 8 sama dengan 80. B. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Jawabannya adalah 8 dikali 10 sama dengan 80. C. Jadi 10 dikali 8 sama hasilnya dengan 8 dikali 10. Soal nomor 4. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Jawabannya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu yang suka telur asin? Jawabannya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. C. Jadi 6 dikali 4 sama hasilnya dengan 4 dikali 6. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Semoga pembahasan kunci jawaban pembelajaran ini bisa teman-teman mengerti. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.